Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Miss Agnes dengan video pembelajaran IPA kelas 4. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai gaya dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan gaya dan gerak. Contohnya, saat kita membuka atau menutup pintu. Apakah gaya sama dengan gerak? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat memengaruhi gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yaitu: 1. Menggerakkan benda diam. Contoh, bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal itu terjadi karena bola yang diam mendapat tendangan dari kaki. 2. Mempercepat gerakan benda. Contoh, saat motor sedang melaju dan gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena ditambahnya putaran gas, maka terjadi tambahan gaya pada mesin motor. 3. Memperlambat gerakan benda. Contoh, saat mobil melaju kencang kemudian direm, maka gerak mobil akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara rem dan ban. 4. Mengubah arah gerak benda. Contoh, pada saat mengembalikan kok saat bermain permainan badminton. Bagaimanakah pengaruh konsep gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, 1. Pada saat bermain jungkat-jungkit. Pada saat kalian bermain jungkat-jungkit, dorongan atau hentakan kaki kalian ke lantai menyebabkan papan terangkat ke atas. Jadi, adanya gaya mengakibatkan gerakan jungkat-jungkit ke atas dan ke bawah. 2. Pada saat olahraga tarik tambang. Pada saat tarik tambang, ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, yang sama-sama memberikan gaya. Jika sisi satu memberikan gaya yang lebih besar, maka sisi yang lain akan terdorong ke depan. Begitu juga sebaliknya. 3. Mendorong troli di supermarket.
Ketika memberikan gaya pada troli, maka troli akan bergerak. Semakin besar gaya dorong yang kita lakukan, troli bergerak semakin kencang. Gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima, misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. 1. Gerak timbul karena gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjangnya otot. Aktivitas kita yang menggunakan gaya otot antara lain dalam permainan tarik tambang. Dalam permainan tarik tambang, tim yang memiliki gaya tarik yang lebih besar dapat menarik tim lawan bergerak hingga melewati garis batas. 2. Gerak timbul karena gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Aktivitas kita yang menggunakan gaya pegas antara lain pada saat bermain ketapel. Gaya pegas timbul akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Ketika tarikan dilepas, karet akan kembali ke keadaan semula. Saat itu juga terjadi dorongan oleh karet kepada batu sehingga batu dapat terlontar jauh. 3. Gerak timbul karena gaya mesin. Gerak juga dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan mesin. Gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Pada helikopter, putaran baling-baling memberikan gaya angkat sehingga badan helikopter dapat bergerak. Baling-baling pada helikopter tidak hanya untuk menggerakkan saja, tetapi juga membantu menyeimbangkan badan helikopter di udara. Hubungan gaya dan gerak dengan energi. Benda yang bergerak mengandung energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Contoh, ketika anak panah dilontarkan dengan busur. Saat ditarik, tali busur mendapatkan gaya pegas. Anak panah yang masih menempel pada busur mengandung energi pegas. Ketika busur dilepas, anak panah terlontar. Energi pegas pada anak panah berubah menjadi energi kinetik. Semakin besar energi pegas, maka anak panah terlontar semakin jauh. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, energi yang terkandung pada benda juga semakin besar. Nah, sampai sekian dulu ya pembahasan hari ini. Miss harap semuanya, anak-anak Miss yang di rumah akan selalu sehat. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.